Amen. Selamat siang semuanya, selamat tahun baru. Saudara kurang semangat untuk tahun baru ini ya. Saudara, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Keluaran. Tapi sebelum saya membacakan ayat-ayat firman Tuhan buat saudara, seringkali di tahun yang baru, perayaannya itu ditutup masuk tahun yang baru dengan kita buat resolusi ya. 5 janji, 5 tekad masuk tahun yang baru ya. Siapa yang tahu bahwa tekad itu seringkali gugur di minggu yang pertama, gugur 2, minggu yang kedua, gugur 3. Ya, belum masuk ke bulan yang kedua sudah gugur semua. Dan sepertinya kalau kita ikutin perayaan tahun yang baru, sepertinya semua masalah gugur di 2018. Sudah masuk 2019, clean slate, semuanya mulai baru. Tapi kenyataannya enggak begitu Bapak Ibu. Kalau saudara spend banyak di 2018 dan belum bayar karena pakai kredit card, ya 2019 tagihannya muncul Bapak Ibu. Kalau saja pada waktu berakhirnya tahun 2018 itu berakhir semua hutang Bapak Ibu, wah itu seperti perayaan yang kita sungguh-sungguh hayati. Tapi kenyataannya enggak begitu. Dan hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat perjalanan bangsa Israel keluar bukan dari tahun 2018 masuk 2019, tapi keluar dari tanah perbudakan mereka, tanah Mesir, dan Tuhan membawa mereka dalam perjalanan yang cukup panjang untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan kita bisa belajar bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna bukan berarti kenyamanan di dalam perjalanan itu sendiri. Dan saudara, sebelum saya kembali membaca dari Keluaran pasal yang ke-14, karena hari ini khotbah saya dari Keluaran pasal 14, bangsa Israel datang ke Mesir karena mereka mengalami kelaparan di Kanaan. Dan pada waktu mereka datang ke Mesir, Yusuf memerintah di Mesir. Dan mereka mendapatkan kelimpahan bergenerasi-generasi. Tapi di tanah yang sama mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Sehingga akhirnya Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir. Perhatikan baik-baik, Tuhan membawa mereka masuk ke Mesir dan menikmati harta Mesir. Enggak ada yang salah dengan menikmati berkat Tuhan. Tetapi mereka akhirnya melupakan Tuhan dan mengingat berkat Mesir. Dan Tuhan mengizinkan mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Sehingga sekali lagi Tuhan melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Bukan membuat mereka tinggal di Mesir dan menikmati hal yang baik. Tapi membawa mereka keluar dari Mesir. Pelajaran buat kita adalah yang paling penting bukan apakah kita menikmati berkat. Tapi apakah penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Karena bangsa Israel masuk ke Mesir dengan menikmati berkat karena Yusuf penguasa di Mesir. Tapi di tempat yang sama, di mana mereka menikmati berkat, di tempat yang sama mereka ditindas oleh bangsa itu. Judulnya Jalan Buntu yang Membawa Kemenangan. Bercerita tentang bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Keluaran pasal 14 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Katakan kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Zephon, berkemah kamu di tepi laut. Jadi intinya yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel yang sudah keluar, keluar, balik lagi. Cari tempat yang di mana tempat itu bukan tempat yang baik untuk berkemah. Kenapa? Tempat itu ada di tepi laut, tempat itu sulit untuk melarikan diri kalau mereka diserang. Tapi Tuhan mengatakan kepada melalui Musa, supaya mereka balik kembali. Artinya mereka sudah lewat, diputarkan oleh Tuhan sampai ke tempat di mana mereka akan sulit
untuk melarikan diri kalau mereka diserang. Tujuannya, maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, ini kata Tuhan. Mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Jadi tujuannya Tuhan bawa mereka kembali supaya Firaun berpikir, nah akhirnya bangsa Israel tersesat di padang gurun. Aku akan mengeraskan hati Firaun. Siapa yang mengeraskan hati Firaun, saudara? Tuhan. Jadi bisa nggak Tuhan pakai orang yang nggak suka kepada saudara, terus kemudian dikeraskan hatinya? Bisa. Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka. Jadi tujuannya Tuhan membawa bangsa Israel ke tempat di mana mereka berkemah adalah supaya mereka dikejar. Dan supaya kalau mereka dikejar susah larinya. Saudara katakan, Tuhan kok mengatakan dirinya baik? Sepertinya Tuhan set up buat kehancuran orang Israel. Ya. Kemudian Tuhan katakan gini, aku akan menyatakan kemuliaanku. Aku akan menyatakan kuasaku. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Kemudian ia memasang keretanya, Firaun, dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, semua kereta Mesir masing-masing lengkap dengan perwiranya. Ini adalah pengejaran besar-besaran yang Tuhan buat. Jadi di satu sisi Tuhan bicara sama Musa, Musa pimpin bangsa Israel ke tempat di mana mereka akan sulit untuk lari. Mereka masih ada baru keluar dari Mesir. Oke. Terus kemudian Tuhan bicara. Tuhan gerakkan hati Firaun dibuat mangkel, saudara. Untuk mengingat kembali, kok bodohnya bangsa sekian besar, lebih dari 1 juta, banyak ahli mengatakan hampir 2 juta manusia keluar dari Mesir. Dan kalau mereka dikejar, mereka tidak bisa lari jauh. Karena mereka bawa banyak anak-anak. Ini bukan tentara yang keluar, tapi ini satu komunitas yang keluar. Mudah sekali diserang. Dan Tuhan sengaja buat tempatnya gampang untuk diserang, saudara. Demikian Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Tuhan tetap memimpin. Saudara perhatikan baik-baik. Di padang gurun, Tuhan memimpin bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Nah saudara, kalau saudara punya kesempatan pergi ke Israel, saudara mengerti, atau ke Mesir, saudara mengerti pentingnya tiang awan. Karena di siang hari cuacanya panas. Saudara, tiang awan itu seperti payung buat mereka. Bayangin saudara, Tuhan mayungi hampir 2 juta orang, luar biasa. Supaya mereka tidak tersengat dengan matahari, tidak kena heat stroke. Dan pada waktu malam, Tuhan pakai heater yang paling besar yang pernah diciptakan dalam sejarah manusia. Yaitu tiang api. 2 juta orang saudara, rasa hangat. Pada waktu angin bisa membuat mereka kedinginan. Tuhan bisa lakukan itu. Jadi pimpinan Tuhan begitu nyata buat bangsa Israel. Tetapi pimpinan Tuhan ternyata membawa mereka ke dalam keadaan di mana mereka mudah untuk diserang oleh musuh mereka. Dan Tuhan sengaja membuat bangsa Mesir kesal dan menyerang mereka. Sengaja Tuhan buat begitu. Ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Sangat ketakutanlah mereka. Mengapa mereka sangat ketakutan, saudara? Sudah perlu mengerti sejarahnya, mereka ini bangsa budak. 400 tahun lebih, beberapa turunan mereka ada di Mesir, dan sepanjang ingatan mereka, mereka ini budak. Mereka tidak pernah punya hak, bahkan beberapa waktu sebelum mereka keluar dari Mesir, karena itulah yang Tuhan lakukan.
karena permintaan Musa untuk membawa bangsa itu keluar untuk beribadah, maka dikatakan orang Mesir meminta mereka untuk melakukan tugasnya, tapi supply bahannya dikurangi. Tugasnya tetap sama. Jadi keadaannya semakin buruk. Itu sebabnya pada waktu mereka menoleh dan melihat orang Mesir sedang menyerang mereka, sedang mengejar mereka, dikatakan lalu sangat ketakutanlah orang Israel. Saudara, minggu liburan sudah selesai, saudara. Sebagian dari saudara sudah mulai bekerja, sebagian saudara Senin ini sudah mulai masuk bekerja. Sebagian saudara pada waktu musim liburan saudara sudah mendapatkan pemikiran kabar tentang apa yang terjadi di 2019. Yang tadi saya katakan saudara, yang jadi masalah di 2018 itu ikut masuk 2019. Iya apa iya saudara? Siapa yang berharap kita nyanyi lagu Auld Lang Syne tahun 2018, terus kemudian masalah dikubur di 2018? Tapi itu bukan kenyataan. Kenyataannya itu masuk 2019 saudara. Ya. Kesehatan saudara, kalau saudara kurang sehat di 2018, kemungkinan besar masuk ke 2019. Kalau saudara punya masalah finansial di 2018, itu akan tercarry over 2019 saudara. Kalau saudara punya masalah hubungan di tahun 2018, itu carry over ke 2019. Itu mengejar saudara. Sama seperti bangsa Israel, musuh itu ikut ngejar dan musuh ini menakutkan. Nah saudara, saya percaya yang takut bukan hanya bangsa Israel, yang takut yang mimpin juga takut saudara. Karena Musa juga punya pengalaman sendiri, bangsa Israel punya pengalaman sendiri. Ada beban, ada masalah yang kita tanggung sama-sama. Sebagai bangsa Israel, menanggung masalahnya dikejar sama-sama. Dan kadang-kadang pada waktu kita punya masalah bersama, itu lebih mudah melewatinya. Saya ambil contoh saudara. Beberapa kali di bangsa ini terjadi masalah ekonomi besar. Rupiah terdevaluasi. Ya. Saudara dan tetangga saudara dan bos saudara ngalamin hal yang sama. Sekalipun berat, sama-sama. Jadi saudara cerita sama siapa aja senasib, sepenanggungan. Tapi ada masalah yang saudara hadapi, saudara tidak bisa cerita sama siapa-siapa. Siapa yang tahu itu lebih berat? Karena saudara mau cerita, orang yang saudara ceritain ini juga nggak bisa ngerti saudara. Kalau dia ngerti nanti saudara juga nggak mau dia cerita sama yang lain. Tapi intinya di dalam kehidupan kita, setiap kita punya ketakutan. Yang pada waktu semakin dekat, semakin saudara merasa ngeri. Padahal bangsa Israel tetap mengalami tiang awan dan tiang api. Tiang awan dan tiang api tidak pernah meninggalkan mereka. Artinya penyertaan Tuhannya tetap, cuman musuhnya kelihatan lebih gede. Saudara pernah mengalami hal itu? Atau mungkin hari ini saudara duduk sedang memikirkan hal itu. Fokus dulu sama firman Tuhan. Ya, karena itu yang sedang dialami oleh bangsa Israel. Sangat ketakutanlah dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan sebagai bangsa yang kelihatan bukan Tuhan, yang kelihatan pemimpinnya, maka mereka bersungut-sungut sama Musa. Mereka katakan, kenapa engkau bawa kami ke sini? Apakah kurang kuburan di Mesir? Oke. Mereka baru mengalami kebaikan Tuhan. Saudara perlu mengerti, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan perintahkan setiap wanita pergi ke tetangganya dan minta dari wanita Mesir, semua yang dari emas, dari perak, semua yang berharga. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati. Tuhan membuat mereka keluar dari Mesir dengan diberikan sangu, saudara, diberikan banyak hal. Itu sebabnya mereka bisa buat anak lembu emas. Anak lembu itu banyak loh saudara emasnya. Mereka bisa urunan, terus kemudian di padang gurun mereka buat tabernakel itu banyak dari emas. Dari mana mereka dapat? Dari Mesir saudara.
Oke, Tuhan memberkati mereka, tetapi ada musuh yang menghantui mereka. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Artinya dua hal, saudara. Orang Mesir hari ini mati, kamu tidak akan lihat lagi orang Mesir untuk selama-lamanya. Atau kamu yang mati, sehingga hari ini hari terakhir kamu lihat orang Mesir. Nah, maksudnya Musa Tuhan yang akan lakukan sesuatu. Di ayat 14, ini ayat yang seringkali kita kutip, ayat yang baik. Ya, di ayat 14, Keluaran 14 ayat 14 dikatakan, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu yang Musa katakan, that is a statement of faith. Karena Musa perlu menenangkan bangsa Israel yang dia pimpin. Dan ini perintah Tuhan kepada Musa. Dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saudara, tongkat Musa pertama kali dicatat di kitab Keluaran pada waktu Musa berada di Midian. Pada waktu dia ngungsi, saudara ingat ceritanya? Musa ini anaknya putri Firaun, bangsawan Mesir, masa depannya baik. Dia melakukan satu kesalahan dan kesalahannya itu terbongkar. Dia bunuh orang Mesir dan dia harus lari. Dan dia lari ke Midian dan selama 40 tahun dia hidup sebagai gembala. Bayangkan saudara, dia tidak dibesarkan untuk jadi gembala. 40 tahun dia hidup di Midian menggembalakan domba-domba milik mertuanya. Kehidupan yang tragis. Satu kali Tuhan muncul kepada Musa lewat semak belukar yang terbakar. Dan kemudian dalam percakapan itu Tuhan tanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Dan kemudian Musa menjawab, ada tongkat gembala. Saudara, sejak itu, dimanapun saudara membaca tentang tongkatnya Musa, itu selalu berbicara tentang kuasa Tuhan. Saudara, Tuhan tidak kirim tongkat dari surga. Tuhan tidak mengatakan sama Musa begini, tongkatmu itu jelek, itu kayu Midian, aku ganti tongkat surga. Yang Tuhan tanya kepada Musa adalah, apa yang ada di tanganmu? Saudara, ini permulaan kehidupan Musa bersama dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan bertemu dengan dia dan bertanya kepada dia, apa yang ada padamu? Pertemuan kita dengan Tuhan, kita punya sesuatu dan itu insignifikan. Tongkat Musa berbicara tentang kegagalannya, bukan keberhasilannya. Itu bukan senjata yang dia banggakan, itu bukan pedang, saudara. Itu tongkat. Kenapa dia pegang tongkat? Karena dia lari dari Mesir. Dia tidak menjadi putra bangsawan Mesir, tapi dia jadi gembala domba Midian. Dan Tuhan menjumpai Musa pada waktu dia berada di titik yang paling bawah. Dan kemudian dia berkata, Tuhan berkata kepada Musa, sekarang aku bisa pakai kamu. Musa bilang begini, Tuhan, aku ini tidak bisa bicara. Oke? Aku ini tidak bisa bicara. Tuhan bilang, aku akan pakai saudaramu Harun untuk jadi juru bicara. Kalau saudara membaca kitab Keluaran, saudara tidak menemukan Harun berbicara untuk Musa.
Musa berbicara kepada Firaun. Dia tahu dia nggak sanggup. Kenapa dia bisa bicara dengan Firaun? Tuhan memberikan kesanggupan. Justru pada waktu Musa tahu bahwa dia tidak bisa. Pada waktu Musa merasa Tuhan bukan aku. Salah Tuhan, aku ini orang yang gagal, aku ini tidak bisa. Itu sebabnya aku ada di sini. Ini buktinya aku sudah lahir sebagai anak bangsawan. Lihat sekarang aku jadi anak gembala. Aku di Midian. Tuhan memulai pada waktu kita tahu bahwa kita is nobody. Dan setiap kita punya tongkat. Dan Tuhan mau memakai apa yang kita rasa merupakan sesuatu yang hina. Dan Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan kita lewat sesuatu yang hina. Saudara, apa yang dunia katakan tentang saudara dan apa yang Tuhan katakan tentang saudara begitu berbeda. Tapi seringkali yang dunia katakan itu kelihatannya lebih nyata, lebih real. Itu sebabnya seringkali kita lebih percaya tentang apa yang dunia katakan. Tuhan katakan engkau dikasihi, tapi kenyataannya sepertinya kita nggak kemana-mana. Kita bukan siapa-siapa. Tuhan mengatakan engkau luar biasa, tapi kenyataannya biasa-biasa. Saya ingin tanya sama saudara, kenapa Tuhan perlu minta Musa pakai tongkatnya untuk belah laut? Saya ingin tanya, kalau Tuhan mau belah laut tanpa tongkat Musa bisa enggak saudara? Bisa. Kenapa harus tongkat Musa? Karena pada waktu dia angkat, dia juga tahu ini bukan tongkat yang luar biasa. Tuhan yang jadikan tongkatnya luar biasa. Tuhan yang jadikan talenta saudara luar biasa. Tuhan yang jadikan kemampuan saudara luar biasa. Tuhan yang memakai apa yang biasa, bahkan kurang biasa dari hidup saudara dan jadikan luar biasa. Itu sebabnya sepanjang hidup Musa, dia selalu pakai tongkatnya. Setiap kali Tuhan mau buat mujizat, dia bilang pukulkan tongkatmu ke batu. Emangnya kalau tidak dipukulkan tongkatnya tidak bisa keluar? Tuhan mau memakai kelemahan Musa, sesuatu yang Musa bahkan tidak bangga. Dibalik oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan dan Tuhan bilang, sekarang pukulkan sehingga orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Saya ingin saudara sebentar mendengarkan sebuah lagu, ya. Saya akan buat disclaimer dulu, saya tidak akan nyanyi saudara. Oke. Yang nyanyi bukan saya. Minggu lalu saya nyanyi, ya. Kalau saudara mau tahu suara saya waktu nyanyi, ada di YouTube-nya. Tapi sengaja saudara, kenapa saya perlu nyanyi minggu lalu? Saya ingin menunjukkan bahwa pada waktu Paulus dan Silas di penjara, dan bernyanyi dengan suara fals, kuasa Tuhan terjadi. Ya, saya dengarkan suaranya di YouTube. Mujizat saudara, tetap false. Ya, tapi ya itu untuk gambaran yang baik. Tapi hari ini saya ingin saudara mendengarkan lagu ini dan saya minta untuk Kathy dan Sam boleh maju ke depan untuk bisa nyanyikan lagu ini. Perhatikan kata-katanya. Ini gambaran tentang kita. Ini gambaran bukan untuk Musa, tapi untuk setiap kita. Silakan. Voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure. Am I more than just the sum of every high and every low?
and I believe, and I believe what you say of me, and I believe. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I found my worth, in you I found my identity. Oh, yeah, you say I am loved when I can't feel a thing, and you say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, and I believe what you say of me, and I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God, and you have every victory. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing, and you say I am strong when I think I am weak, and you say I am held when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, and I believe what you say of me, yes, I believe, and I believe, oh, and I believe what you say of me, and I believe, yes, I believe. It's good. Amen. Saudara, itu kenyataan dalam hidup kita. Penerimaan Tuhan, penyertaan Tuhan, seringkali kita pengen kita rasakan. Tapi regardless, tidak peduli apakah saudara rasa, saudara tidak merasa, kebenarannya dia mengasihi saudara. Kebenarannya dia mati buat saudara. Tidak mudah untuk Musa memimpin bangsa Israel. Tidak mudah untuk Tuhan mengubah mental Musa dan bangsa Israel, budak yang beratus-ratus tahun, untuk mempercayai bahwa Tuhan sungguh-sungguh menjadikan mereka spesial. Bukan sekedar membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan memakai cara bahwa Tuhan melakukan perkara yang terbesar dalam hidup mereka, dengan membawa musuh terbesar mereka untuk datang menyerang mereka. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, kembali Tuhan katakan itu. Sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda. Saudara, Tuhan mau memakai saudara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan sanggup memakai yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Justru yang dia pakai adalah kelemahan saudara.
Yang dia pakai adalah tongkat Musa dan bukan intelektual Musa. Dia buat Musa merasa tidak sanggup intellectually. Dan dia pakai tongkat gembalanya untuk buat mujizat. Blunder saudara dalam hidup. Seringkali Tuhan izinkan. Bukan Tuhan mau saudara buat blunder, please. Ada perbedaannya. Tapi kesalahan. Apa yang saudara lakukan. Yang saudara bahkan malu untuk mengakuinya. Tuhan bisa pakai itu. Untuk menyatakan bahwa dia berkuasa. Dan menunjukkan kepada dunia bahwa dia itu Tuhan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka. Lalu berdiri di belakang mereka. Demikian juga tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Saudara perhatikan, kalau Tuhan mau blok supaya orang Mesir tidak kelihatan orang Israel, dipindah saudara awannya turun. Dan awannya turun di antara orang Mesir dan Israel. Malam itu tidak bisa terjadi apa-apa, mereka tidak bisa diserang. Oke? Artinya saudara, Tuhan yang memimpin saudara sanggup untuk menjaga saudara. Ada amin saudara. Bukan berarti musuh tidak ada. Itu sebabnya Yesaya, di kitab Yesaya dikatakan setiap senjata yang ditempa musuh terhadap engkau tidak akan berhasil. Berarti senjata itu sudah ditempa. Berarti senjata itu ada saudara. Ada sebagian orang Kristen yang mengecilkan artinya musuh. Oh, enggak ada musuh, Tuhan ambil alih. No. Musuh ada, saudara. Dalam cerita ini Tuhan bawa musuhnya. Senjata yang ditempa terhadap engkau, kata firman Tuhan, tidak akan berhasil. Senjata itu ada dan senjata itu sudah ditempa terhadap engkau. Artinya serangan terhadap kehidupan saudara itu real. Saudara, setelah ibadah yang pertama, for some reason saya berbicara tentang depresi. Dan kemudian ada seorang ibu yang datang dan mengatakan saya mengalami depresi. Persis yang seperti yang Bapak cerita. Saya juga heran di ibadah yang pertama saya tiba-tiba ngomong depresi. Dan dia katakan pada waktu depresi itu menyerang saya berpikiran berbeda dengan apa yang saya percaya. Dan saudara, itu senjata yang ditempa musuh terhadap saudara. Saudara, musuh berusaha untuk ambil alih setiap bagian dalam hidup saudara. Bisa lewat depresi, bisa lewat sakit penyakit, bisa lewat apapun. Tetapi Tuhan katakan, ini kebenaran, bukan perasaan saudara. Senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, ada ayat yang terkenal yang mungkin sebagian saudara hafal. Yang mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang terjadi dalam hidup saudara adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi apa saudara? Kekuatan saudara. Dan Tuhan setia. Dia akan memberikan apa saudara? Jalan keluar. Supaya saudara dapat menanggungnya. Tuhan berjanji bahwa dia berikan jalan keluar, dia tidak berjanji jalan keluarnya menyenangkan untuk saudara. Yang dia janjikan, kalau saudara percaya, maka jalan keluarnya membuat saudara sanggup untuk melewatinya bersama dengan dia. Itu yang dia janjikan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran air timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Saudara, ada bedanya laut surut dan kelihatan tanah dengan Tuhan membuat tanah kering. Ini sungguh-sungguh Tuhan bisa buat tanahnya jadi kering.
Itu kayak laut dikasih pressure gun yang dari angin ini. Jadi pressure gun yang paling hebat itu ciptaan sorga, saudara. Bisa belah laut, dan lautnya itu kayak wall. Dan luar biasanya pada waktu dijalanin orangnya nggak kelempar, saudara. Bisa jalan, saudara bisa bayangkan bangsa Israel masuk. Dikatakan demikian orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air seperti tembok bagi mereka. Kalau saudara jalan mungkin saudara akan celupkan tangan saudara ini. Terus saudara kelihatan ikan, saudara tarik satu. Haleluya. Saya nggak tahu apa yang dilakukan oleh orang Israel. Saudara, saya tahu saudara tahu kelanjutan cerita ini. Tapi buat saya, saudara, kalau saya berada di tengah-tengah bangsa Israel, saya akan berpikir, Tuhan, kamu begitu luar biasa, kamu begitu baik. Ini saatnya Tuhan, kami semua menyeberang, awan masih nutupi bangsa Mesir, tidak bisa kelihatan apa-apa, saudara. Oke? Kalau kami sudah nyebrang, Tuhan, tolong segera ditutup, Tuhan, lautnya, supaya mereka tidak bisa kejar kami. Siapa yang tahu kalau itu terjadi itu luar biasa, saudara. Benar nggak, saudara? Jadi mereka ada di sebelah sana, terus orang Israel di sebelah sini, ya, terus kemudian dada-dada dari sini, dada, gitu ya. Itu sudah luar biasa. Tuhan mau buat rencana yang lebih luar biasa dari itu. Ini perjalanan mereka, ya. Biasa mereka, saudara, juga selfie dulu sambil nyebrang. Oke. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya berkuda sampai di tengah-tengah laut. Tuhan suka membuat orang Israel jadi agak-agak sedikit tensinya naik, saudara. Jadi dibuat dikejar. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Saudara, Tuhan memakai apa yang sepertinya tragedi yang paling besar dalam kehidupan orang Israel menjadi peristiwa yang paling luar biasa dalam kehidupan mereka. Musuh mereka yang mengejar mereka, Tuhan buat hari itu tidak lagi mereka lihat. Bukan karena terlalu jauh di seberang, tapi karena Tuhan buat itu mati untuk selama-lamanya. Dan balik lagi, Tuhan bisa lakukan itu tanpa tongkatnya Musa, tanpa Musa pakai mengulurkan tangannya dan lain sebagainya. Tapi Tuhan selalu bekerja melibatkan saudara dan saya dengan apa yang ada di tanganmu, apa yang engkau punya. Saudara, kalau kita sebagai gereja ingin melihat perkara yang besar terjadi di tempat ini, kita bisa berdoa. Minggu depan kita akan berdoa, saudara, doa puasa, oke? Tuhan bisa lakukan segalanya tanpa kita, tapi Tuhan tidak akan lakukan tanpa kita. Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa lewat yang lemah, Tuhan buat perkara yang besar. Lewat kesalahan saudara bahkan, Tuhan bisa balikkan itu menjadi perkara yang sungguh-sungguh luar biasa. Saya ingin mengakhiri dengan mengatakan apa yang saya sense di ibadah yang pertama. Sambil tim musik boleh maju ke depan. Saudara, ada di antara kita yang sudah hati-hati dalam hidup. Dan kemudian kita melakukan blunder, kita melakukan kesalahan. Dan kita pikir bahwa titik itu menjadi titik yang menandai kehidupan kita. Sehingga kita tidak akan pernah nyampai kepada rencana Tuhan yang terbaik. Saudara, pada waktu saya lahir baru,
Saya bersyukur untuk gereja di mana saya bertumbuh. Tetapi ada satu hal yang saya belajar. Di gereja itu saya diajar bahwa kita bisa kehilangan rencana Tuhan yang terbaik karena kesalahan kita. Jadi Tuhan punya rencana yang terbaik untuk semua saudara. Namanya rencana grade A. Saudara tidak taat, Tuhan kasih rencana yang kedua terbaik. Rencana A-. Kemudian beberapa bulan kemudian saudara buat blunder lagi. Tuhan mengatakan, nak, sebenarnya aku mau kasih kamu A-, tidak bisa nak sekarang. B+. Dan kemudian turun dan turun dan turun dan turun sesuai dengan seberapa konyol kesalahanmu. Dan dulu saya percaya hal itu. Tapi kalau saudara membaca firman Tuhan dan membacanya dengan jujur, seringkali Tuhan memakai yang F- dan jadikannya A+. Pada waktu Tuhan Yesus disangkali oleh Petrus, Petrus tahu bahwa kalau dia tidak perlu berkhotbah di hari Pentakosta, dia bisa mengerti. Kalau saudara dalam posisi Petrus, saudara merasa layak enggak usah khotbah di hari Pentakosta. Yang mengkhianati Yesus, yang satu udah mati saudara. Memang enggak bisa khotbah kan? Yudas udah mati. Siapa yang menyangkali Yesus? Petrus. Kalau saya jadi Yesus, saya panggil Yohanes. Dan saya bilang, Yohanes, dari yang semua ini, rasanya yang paling layak khotbah kamu deh. Pentakosta kamu yang khotbah ya. Yohanes bilang, Tuhan aku paling muda. Tuhan Yesus bilang, enggak apa-apa. Crash course, setiap hari kita ketemu. Sebelum aku ke surga, setiap hari kita latihan khotbah. Nanti kamu yang khotbah. Itu kalau saya jadi Tuhan. Tuhan kembali kepada Petrus yang membawa semua murid-muridnya kembali nangkep ikan saudara. Jadi sudah mengkhianati Tuhan karena leadershipnya Petrus bawa semuanya nangkep ikan balik. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya? Saudara masih ingat apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia buat barbecue fish. Dan lebih enak dari yang saudara makan di Jimbaran. Karena yang makan tuh yang masak Tuhan Yesus. Ada amin saudara. Saudara percaya kalau Tuhan Yesus masak lebih enak dari? Kalau saudara tidak percaya, nanti di surga minta tolong Tuhan Yesus masakin buat saudara. That's God. Kalau memang Petrus jatahnya A+ sudah habis, paling tidak dapat A-. Tapi Tuhan minta Petrus yang khotbah. Why? Saya nggak tahu. Saudara, kalau saudara dan saya ada di dalam ruangan ini dan melayani Tuhan, bukan karena kita yang paling sedikit buat salah, saudara. Tapi kita yang mau mempercayai bahwa Tuhan pakai orang yang buat blunder dan percaya bahwa ada anugerah Tuhan. Dan buat blunder itu menjadi sesuatu yang memuliakan Tuhan. Musa salah satu pemimpin yang terbesar di Perjanjian Lama. Orang Israel selalu mengutip Musa pada waktu dia bicara tentang Israel. Kami ini muridnya Musa. Siapa Musa? Orang yang 40 tahun di padang gurun dan merasa dirinya paling gagal. Dapat kesempatan jadi bangsawan di Mesir, belajar banyak, tapi akhirnya buat blunder dan cuman bisa jadi gembala 40 years. Pada waktu dia sudah merasa gagal, Tuhan datang dan mengatakan, Musa aku perlu kamu. Musa mengatakan jangan pakai aku. Aku tidak layak dipakai, pakai yang lain tapi jangan aku. Tuhan mengatakan sekarang kamu qualified. Karena kamu merasa bahwa bukan karena kamu hebat, aku pakai kamu. Dan Tuhan mulai tanya, what is in your hand?
Saudara, pada waktu kita merasa kita hebat, pada waktu kita merasa, ya Tuhan pantas saya dipakai. Karena kalau lihat yang lain, tidak ada potongan, saudara, tidak ada jahitan, tidak ada kemampuan. Justru pada waktu itu, kita jauh daripada apa yang Tuhan mau. Tapi pada waktu kita gagal, itu is the best realization. Kita katakan, Tuhan, I blew it. Tuhan mengatakan, now you know. Itulah engkau sesungguhnya. Dan aku ahlinya untuk memakai tongkat dan jadikan itu alat untuk buat mujizat. Sejak itu, kalau saudara membaca tentang tongkat Musa, kadang Tuhan, Alkitab mengatakan tongkat Musa, kadang Alkitab mengatakan the rod of God, tongkatnya Tuhan. Tongkatnya Musa jadi tongkatnya Tuhan. Tongkat saudara bisa jadi tongkatnya Tuhan. Ada amin, saudara. Apa yang mengejar saudara, saya tidak tahu. 2019 ini saudara memulai sesuatu dan sudah ada yang ngejar saudara dari 2018. Mungkin itu kesehatanmu, itu hubungan yang gak selesai. Mungkin hutangmu, whatever. Dan saudara baru mau masukin hari pertama bekerja, saudara sudah ciut dan mengatakan, my goodness. Tapi satu perkara yang saudara perlu tahu, dia memimpin saudara. Dia menopang saudara. Dan dia mau hanya tongkatmu bawa kepada dia. Let him do the miracle in your life. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Boleh kita bangkit berdiri? Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saudara, seringkali sebagai manusia kita punya kekuatan dan kita rasa dengan kekuatan kita akan melayani Tuhan. Itu sebabnya Petrus mengatakan kepada Tuhan, dan Petrus yang katakan kepada Yesus, kalau yang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan. Karena secara manusia, Petrus sadar kalau dia punya kekuatan untuk loyal lebih dari temannya. Mungkin dia lihat selama teman-temannya mengikuti Yesus, dan dia lihat bahwa teman-temannya seringkali tidak loyal, teman-temannya seringkali mungkin menggerutu. Itu sebabnya dia katakan, Tuhan, kalau yang lain boleh meninggalkan engkau, aku tidak akan.
Dan dia pikir dengan kekuatannya dia akan melayani Tuhan. Tapi sejak dia jatuh, dia sadar kalau dia setia itu bukan karena dia hebat, tapi karena Tuhan mengubah hatinya. Setiap kita punya apa yang Petrus punya. Kita pikir kita punya kualifikasi untuk melayani Tuhan. 2019 mari kita datang dan kita letakkan apa yang jadi kegagalan kita, yang mungkin kita merasa malu. Tuhan tahu. Yang dilemparkan oleh Musa adalah tongkatnya. 40 tahun jadi gembala. Dan Tuhan katakan, apa yang kamu rasa menjadi sesuatu yang begitu kurang dari hidupmu, aku akan pakai itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Pada waktu Petrus sadar, bukan dia yang sungguh-sungguh loyal, tapi kebaikan Tuhan yang membuat dia sanggup. Maka akhir hidupnya, dia mengatakan, aku tidak layak bahkan untuk disalib seperti Tuhanku. Dan dia mati disalib terbalik. Petrus berubah, saudara. Bukan karena dia yang paling hebat, tapi kuasa Tuhan bekerja lewat kelemahanmu, lewat kelemahan saya. Mari masuk tahun 2019, satu hal yang kita perlu sadar, kita lemah. Kita buat blunder, kita buat salah, saudara. Dan Tuhan tahu itu. Dan saudara kadang merasa bahwa penyertaan Tuhan sudah undur dari hidup saudara. Tapi kebenarannya dia tidak pernah meninggalkan engkau. Mari kita mengangkat tangan kita. Sebagai tanda kita berserah. Roh Kudus mulai ingatkan kepada saudara apa yang saudara perlu surrender. Setiap kita punya sesuatu yang kita katakan Tuhan. Ada yang mau serahkan karir, masa depan, pasangan hidup, pekerjaan, keuangan, kesehatan, apa itu? Dan saudara katakan, Tuhan ini, aku serahkan kepada Engkau. Dan Engkau memimpin aku. Dan Tuhan, apapun yang Kau mau. Dan Tuhan akan membawa saudara. Dan mengizinkan saudara mengalami keadaan yang mungkin tidak enak. Tapi at the end, nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Di awal minggu yang pertama tahun 2019, setiap kami Tuhan membutuhkan Engkau. Tuhan, penyertaan-Mu boleh semakin nyata dalam hidup kami. Minggu depan pada waktu kami masuk ke dalam minggu puasa, Tuhan, kami mau serius karena kami tahu kami tidak mampu. Pada waktu kami berdoa, berpuasa, kami sadar bahwa kami mengandalkan Engkau dan bukan kekuatan kami. Ingatkan setiap kami Tuhan, betapa lemahnya kami tanpa Engkau. Dan Engkau berkuasa untuk memakai kelemahan kami, untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Berkat Abraham, berkat Ishak dan Yakub dicurahkan dalam hidup saudara. Engkau diberkati, engkau mengalami kebaikan Tuhan, supaya engkau menjadi berkat buat banyak orang. Terima berkat dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Dengan sayap-Mu, ku akan terbang tinggi di tengah badai.